Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah rapat kita pada hari ini akan kita mulaikan rapat dalam rangka pembentukan kelompok keluarga salam hukum Desa Dodol 2, Kecamatan Luka Barat, Kabupaten Pulau Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara pada hari ini, Jumat 20 Juni tahun 2025 dimulai. Dan sebelum kita mulaikan, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Bapak Jufrianto Bode, Kepala Dusun Cantik, waktu di persidangan. Sebelum acara dimulai, mari kita bersama bacakan doa agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sesama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan yang pertama. Kami akan mendengarkan dari Bapak Babinsa, waktu di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Yang saya hormati Bapak Samadi Desa Dodol 2, yang saya hormati Pak Dusun, Bapak Sekdes,
Ketua PPI serta seluruh perangkat yang siang ini boleh hadir di tempat ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mengantarkannya untuk hadir di tempat ini. Pertemuan kali ini tentunya kita patut bersyukur kepada Allah SWT, sehingga pertemuan kali ini, pada kesempatan hari ini, kita bisa diberikan kesehatan untuk melakukan kegiatan, yaitu pembentukan kelompok keluarga sadar hukum. Yang ini sebenarnya kegiatan ini sudah terlaksana, cuman ini kan baru, kalau saya lihat di Desa Dorodo 2 ini dibandingkan dengan desa-desa lain, kita lihat dia lebih maju karena masyarakatnya mendukung semua program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Paling pemerintahnya itu pemerintahan desa, ini juga suatu kebanggaan karena masyarakatnya disiplin, hadir tepat waktu. Kita sudah lihat setiap kegiatan, event-event kegiatan yang dilaksanakan, tentunya kita bisa melihat itu berarti bukti bahwa masyarakat yang berada di Desa Dorodo 2 ini mayoritas sudah sadar akan disiplin, karena kesadaran hukum itu dibangun dari kedisiplinan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sudah disiplin, tentunya hukum akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena kuncinya itu hukum itu berjalan kalau masyarakatnya disiplin. Itu banyak permasalahan-permasalahan yang ada di kampung, saya rasa boleh diselesaikan di tingkat desa, tidak usah sampai ke polsek, karena di sini pemerintahan desa ini selalu terbuka untuk menerima segala permasalahan yang ada di masyarakat. Tentunya sekarang sudah dibentuk secara resmi, itu ada di depan. Saya juga kaget tadi ada tempat registrasi, karena saya sudah agak lama juga pasang di sini. Terbentuk dengan kegiatan-kegiatan yang berjalan ini. Kadang-kadang kan bagi saya ini banyak kegiatan non-program yang harusnya banyak ke wilayah binaan, tapi kegiatan non-program ini banyak dilaksanakan. Jadi tugas-tugas di wilayah banyakkan kegiatan non-program, misalnya ketahanan pangan, itu kan non-program dari pembinaan TNI. Untuk itu saya mohon permakluman, karena ini juga mudah-mudahan dengan hadirnya saya di sini, di mana saja saya kan tinggal udah jauh juga dari Desa Dorodo 2 ini, karena saya punya 2 desa wilayah binaan saya, yaitu di Desa Dorodo 2 dan Desa Warga Baru. Jadi kalau memang ada sekiranya ada permasalahan yang kiranya mungkin untuk dikonsultasikan, baik itu masalah hukum atau masalah apa, silakan menghubungi saya, karena tingkat tataran hukum ini harusnya bisa selesaikan di tingkat wilayah desa saja. Kalau kecuali memang tindak pidana berat yang mungkin ancaman hukumannya sampai 5 tahun, itu tidak melalui ini langsung tidak usah laporan, yang dilaksanakan itu hukuman. Selamat datang Pak Bibi Kartimas, Bapak Adi, rekan saya. Mungkin itu sebagai pendahuluan, nanti selanjutnya kita bisa berkomunikasi atau bersilaturahmi lebih lanjut. Itu
saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan, mungkin salah kata atau tindakan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Sekali Desa 2 sekaligus pemaparan materi terkait dengan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum di desa. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolsek yang diwakili. Sebenarnya kemarin saya telepon Pak Babin saya, cuma karena Pak Babin saya lagi cuti. Ya, saya bilang ke Kapolsek, yang pentinglah ada Pak Polsek Jawa Barat bisa hadir pada hari ini. Yang saya hormati Pak Babinsa dan dua wajah baru, alhamdulillah hadir di tempat kita tatap muka dengan seluruh masyarakat desa. Yang saya hormati Ketua BPD dan seluruh anggota BPD yang hadir. Yang saya hormati Pak Sekdes dan seluruh hadirin yang terundang pada hari ini. Mungkin ada yang masih bertanya, kemudian maksud apa yang diundang dan apa sebenarnya pembentukan kelompok keluarga sadar hukum. Sebenarnya ini sudah berjalan di semua desa, itu sudah berjalan yang namanya kelompok sadar hukum itu semua ada. Pembinaan di wilayah kepolisian, baik TNI Polri itu sudah jalan semua, baik pemerintah itu sudah jalan semua. Tetapi izin Pak, karena kita ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung, bahwa sebenarnya semua kegiatan ini kita harus laksanakan bersama. Misalnya ada sengketa yang bersifat perdata, ada persoalan tanah, kemudian ada yang persoalan hulu, kemudian ada lagi persoalan yang bersifat ya kecil DP masalah. Nah, kita buatkan ini agar kemudian dari kelompok masyarakat yang kita bentuk ini akan membentuk secara mandiri dan dia mengerti akan tentang hukum dan dampak-dampak hukum yang akan terjadi sebelumnya. Makanya kita buat kelompok ini agar kelompok ini yang nantinya yang boleh memproses dan menyelesaikan masalah di wilayah dusun masing-masing, begitu. Atau boleh langsung ke kantor desa lewat pengaduan yang ada di depan loket yang sudah dibuat tadi itu. Nah, semua proses masalah ini justru akan meringankan kepada Bapak dan Ibu. Kalau toh persoalan boleh mau selesai di tingkat desa, ngapain mesti harus ke tingkat kepolisian, begitu. Kalau orang boleh mau selesaikan, Bapak dan Ibu, setelah terbentuk ini kelompok sadar hukum, kami ada 4 dusun Pak. Jadi orang akan melakukan sosialisasi di wilayah dusun masing-masing. Setelah terbentuk ini, wilayah dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4. Orang akan sosialisasi bahwa ini sudah terbentuk, pasti ada hadir dari pihak kepolisian, ada hadir. Akan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa di Desa Lolo 2 sudah ada pembentukan kelompok sadar hukum. Orang sosialisasi dampak-dampak hukum yang harus dilakukan, begitu. Kalau misalnya di kelompok dusun apa kan pasti ada. Kalau misalnya urusan boleh diselesaikan ke wilayah kepala dusun dengan RT, selesaikan dengan situ. Dengan catatan harus musyawarahkan di rumahnya kepala dusun, musyawarahkan di rumahnya RT, didokumentasikan, dikirim kepada kami agar kita orang boleh meneruskan ke pihak kepolisian. Pak, ada masalah yang terjadi tadi, tapi alhamdulillah sudah selesai di tingkat kekeluargaan. Kami sudah memberikan pemahaman kepada mereka dan sudah yang bersangkutan sudah memberikan pernyataan siap damai. Selesai. Kan meringankan beban orang semua. Oleh karena itu, orang semua sebagai masyarakat Desa Lolo 2 memahami dan mengerti tentang bagaimana konsep hukum agar undang-undang juga bisa melindungi orang sebentar nanti apabila orang bisa ada perkara-perkara yang persoalan di dalam
yang mungkin orang belum selesaikan secara internal. Mungkin ini, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum Desa Duduk 2, dan selanjutnya kita akan masuk kepada musyawarah pembentukan pengurus sadar hukum atau pengurus kelompok sadar hukum yang ada di Desa Duduk 2. Kami mohon kesediaan sekali lagi kepada Pak Sanadi untuk bisa memimpin jalannya pembentukan pengurus sadar hukum. Sipil saja. Ada yang mau dialog sebelum kita mau bentuk? Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada ini dari pihak kepolisian mau jawab, ada dari Babinsa, Bapak dan Ibu. Ini kan kita terdiri dari 4 dusun. Kita akan bentuk DP kelompok per wilayah dusun masing-masing. Dalam wilayah dusun masing-masing itu ada DP ketua, kemudian ada DP anggota kelompok. Kemudian di dalam kepengurusan itu ada keterlibatan tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, ada karang taruna, ada kaum perempuan, dengan ada tokoh agama di dalam. 5 ini yang boleh menyelesaikan dari urusan-urusan di wilayah itu. Kita pikir ini yang telah mewakili dari wilayah dusun masing-masing. Nanti Pak Sek diisi saja DP kepengurusan ini. Yang hadir tentu tidak semua dalam kepengurusan, karena dia harus ada kepengurusan yang dalam terstruktur, tapi ada juga yang tidak terstruktur. Bukan berarti bahwa ada yang tidak di dalam sini kemudian orang kok bukan kelompok masyarakat. Semua terlibat dalam kelompok masyarakat sadar hukum, semua masuk, tetapi ada yang terstruktur, ada yang tidak, begitu. Nah, oleh karena itu kita bentuk saja Pak Sekdes yang sudah ada, tinggal bisa disebutkan namanya. Yang jelas di situ ada keterlibatan tokoh masyarakat ya. Dalam hal ini adalah lembaga adat, karena orang yang lebih dalam persoalan kalau sudah di tingkat kantor desa kan so pasti orang yang akan lebih memproses urusan ini. Kemudian ada keterlibatan karang taruna, ada keterlibatan kaum perempuan, kemudian ada keterlibatan tokoh agama di dalam sebagai pembina kerohanian kepada masyarakat-masyarakat yang tadi. Jadi ada dari kelompok Muslim, ada dari kelompok Kristiani untuk memberikan. Kalau juga ada penatua mengisi lebih baik, ada imam isi juga lebih baik karena penting. Selanjutnya setelah ini terbentuk, besoknya kita langsung sosialisasi di tingkat dusun. Paginya wilayah dusun 1, sorenya wilayah dusun 4. Kita langsung sosialisasi bahwa ini yang sudah terbentuk dalam program-program masalah kelompok sadar hukum. Jadi kalau ada masalah di wilayah itu boleh langsung. Yang jelas wilayahnya ini boleh melewat Pak Kepala Dusun. Harus tetap pasti wilayah kepala wilayah adalah Kepala Dusun. Begitu saya. Terima kasih Pak Senadi. Dan secara struktur yang ada di desa dan struktur di wilayah masing-masing nanti kita akan tetapkan yang terutama untuk di wilayah itu adalah kepala dusun masing-masing dan RT selalu dan dibantu oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah masing-masing. Dan apakah ada konsultasi, sosialisasi dan seperti apa itu Bapak Ibu bisa tanyakan kepada ini dan dipersilakan untuk perwakilan dari bapak-bapak dan perwakilan dari satu dari bapak-bapak dan satu dari masyarakat. Dan terakhir nanti mungkin ada dari pemuda atau dari karang taruna. Saya ingin menanyakan tentang apa peran kami sebagai keluarga sadar hukum di tengah-tengah masyarakat. Hal itu yang bisa saya sampaikan, pertanyakan. Terima kasih. Ya, baik, tadi pertanyaan yang bagus. Apa peranan keluarga sadar hukum? Tentunya sebagaimana yang keluarga sadar hukum
berarti dia akan menjadi teladan di tengah masyarakatnya. Otomatis setiap permasalahan yang ada di minimal firman kanan tetangga kanan kirinya, kalaupun dia akan melakukan tindakan hukum, tentunya dia akan bertanya apa pertanyaan-pertanyaan ada mungkin bisa mencegah untuk tindakan yang akan melawan hukum. Terus kalaupun ada permasalahan-permasalahan di sekitar masyarakat itu, tentunya dari pihak keluarga yang sadar hukum akan memberikan wejangan atau pengarahan kepada masyarakat yang belum sadar akan hukum. Itu yang mungkin bisa di ilmu yang ada bisa ditularkan ke kanan kiri tetangga, minimal seputaran yang ada di wilayah. Itu yang perlu saya jawab. Terima kasih. Baik, apa tugas kita sebagai kelompok masyarakat sadar hukum? Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat itu tidak harus orang bikin di rumah satu-satu. Kemudian, jangan bikin ini karena urusannya begini. Tidak harus seperti itu. Contoh, di saat orang diskusi, biasakan tetangga diskusi. Ada 2 sampai 3 kelompok. Di situ kita boleh memberikan edukasi kepada masyarakat untuk orang desa ini, alhamdulillah aman-aman. Itu karena apa? Karena orang desa itu disiplin tentang bagaimana konsep-konsep masyarakat yang tentang sadar hukum. Alhamdulillah, so 1 tahun akhir ini yang ada yang tolong sebagai masyarakat orang sama-sama jaga ini Kamtibmas, orang jaga ini stabilitas keamanan supaya orang di wilayah ini selalu terjaga, orang ekonomi bukan utang. Maju jaya untuk selamanya, Kementerian Hukum.